Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Tinisha. Saya dari kelas B6 Prodi PJJPAI Universitas Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Untuk memenuhi tugas literasi digital kitab kuning dari Bapak Haji Zainul Alim MA, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai literasi kitab kuning yang sudah saya kemas dalam video berikut. Kitab kuning adalah bagian penting dari tradisi keilmuan Islam, khususnya di lingkungan pesantren. Istilah kitab kuning merujuk pada kitab klasik berbahasa Arab tanpa harokat atau tanda baca yang menjadi sumber utama dalam kajian keislaman. Kitab kuning disebut demikian karena dulu dicetak menggunakan kertas berwarna kuning. Walaupun sekarang kertasnya putih, nama itu tetap digunakan karena isinya tidak berubah. Kitab-kitab ini merupakan hasil pemikiran para ulama sejak abad pertengahan yang membahas berbagai ilmu seperti fikih, akidah, akhlak, tasawuf, tafsir, hadis, hingga filsafat dan ilmu kalam. Dalam kitab kuning, kita bisa menemukan berbagai disiplin ilmu, di antaranya ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, tasawuf, dan tentu saja ilmu bahasa Arab. Perkembangan kitab kuning sangat erat kaitannya dengan dunia pesantren. Sejak abad ke-13, pesantren telah menjadi tempat utama dalam menjaga dan mewariskan tradisi belajar kitab kuning melalui metode seperti sorogan dan bandongan. Kitab kuning memiliki beberapa ciri khas, di antaranya ditulis dalam bahasa Arab, tidak berharokat, mengandung ilmu yang sangat mendalam, serta seringkali tata tulisnya dianggap kuno. Kitab-kitab ini biasanya dipelajari di pesantren dan dicetak dengan tampilannya khas. Secara struktur, kitab ini biasanya terdiri dari matan sebagai teks inti dan syarah sebagai penjelasan atau ulasan terhadap matan tersebut. Penjilitannya pun dianggap praktis agar mudah dipelajari. Selain itu, kitab kuning juga bisa diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan penyajiannya, yaitu yang pertama, muhtasor, yakni kitab yang diringkas. Yang kedua, syarah, yaitu kitab yang menjelaskan secara mendalam. Dan yang terakhir, al-mutawasitoh, kitab yang isinya tidak terlalu singkat, tapi juga tidak terlalu panjang. Untuk bisa memahami kitab kuning dengan baik, kita harus menguasai beberapa kemampuan dasar, seperti ketepatan membaca, memahami isi, dan bisa mengungkapkan kembali isi bacaan secara lisan maupun tulisan. Nah teman-teman, dari semua pembahasan tadi kita dapat melihat bahwa kitab kuning bukan hanya sekedar buku tua tanpa harokat, tapi ia adalah warisan intelektual yang menyimpan kekayaan ilmu serta nilai-nilai kehidupan Islam yang begitu mendalam. Mempelajari kitab kuning bukan hanya sekedar soal bisa membaca teks Arab gundul, tapi ini tentang menyelami pemikiran ulama besar, memahami akar tradisi Islam, serta merawat identitas keilmuan umat. Jadi, mari kita jaga dan terus hidupkan tradisi ini. Karena lewat kitab kuning kita tidak hanya belajar soal agama, tapi kita dapat belajar menjadi manusia yang bijaksana dan berpikir secara mendalam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.